membawakan satu renungan, yaitu moto Gidi atau pondasi pelayanan Gidi yang selama ini dia berkembang sampai dengan hari ini, yaitu ada satu ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar wilayah Pegunungan Bintang, juga untuk jubileum, juga hari ulang tahun yang kita ada sama-sama hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ini dijamu, kita ditemukan, kita dibawa keluar dari hutan oleh firman Allah. Itu luar biasa untuk Papua. Jadi Papua ini sedikit beda dengan pulau-pulau lain. Pulau lain, dunia yang lain, negara yang lain, itu dijamah oleh suku-suku yang lain. Di Papua ini pernah ekspedisi. Ekspedisi itu orang datang dari mana-mana. Orang-orang Spanyol pernah datang di Papua ini, dikeliling. Lalu mereka kembali lagi. Kemudian orang-orang dari Portugis juga, mereka ekspedisi juga datang. Dalam sejarah yang saya baca, itu mereka kasih tahu bahwa ada satu pulau. Pulau itu indah sekali, kekayaan yang luar biasa. Ada laut, ada gunung, tetapi tidak ada manusia yang menghuni di pulau itu, yaitu Pulau Negunia. Pulau itu penuh dengan susu dan madu, tapi tidak ada orang di sana. Mereka bilang yang ada di sana itu hanya ular, kemudian burung-burung, buaya, nyamuk. Itu saja yang ada, tidak ada orang lagi ada di sana. Bapak Ibu sekalian, dalam cerita Eropa, kisah tentang negeri ini, tanah ini, itu mereka pernah masukkan di dalam pelajaran namanya misiologi, mengajarkan di sekolah-sekolah Alkitab di Jerman, Amerika, Belanda, kasih masuk semua di situ untuk mengajarkan supaya pulau ini siapa yang bisa jangkau mereka tentang Injil. Negara-negara lain juga mereka tidak tahu kalau pulau itu ada kulit warna putih kah, warna hitam kah, warna coklat kah, juga tidak tahu. Tapi mereka tahu ada pulau yang belum disentuh oleh siapa-siapa. Ya. Nah, dalam perjalanan yang cukup panjang, pernah dijajah oleh beberapa negara yang di Papua ini, tetapi itu pun juga susah sekali untuk ketemu kita manusia. Mau berdiskusi dengan manusia itu susah sekali. Tapi tanggal 5 Februari 1855 kita baru rayakan Injil masuk di tanah Papua. Otto dan Gessler, mereka datang di tanah Papua. Mereka berdoa dan mereka keluar. Anak dua itu mereka datang. Mereka dari yang Otto itu umur 14 tahun baru ambil keputusan untuk menjadi misionaris. Gessler itu umur 18 tahun baru ambil keputusan untuk menjadi misionaris. Memang satu hal, kenapa mereka anak muda ini berani sekali ambil keputusan, karena memang di Jerman waktu itu pendidikan keluarga yang bagus, sistem pendidikan juga bagus, sistem pemerintahan juga bagus. Jadi itu juga salah satu bagian menolong mereka, dedikasi mereka kuat untuk mereka berani keluar dari negara mereka untuk menuju sampai di tanah Papua. Waktu mereka datang, Bapak Ibu, mereka datang di tanah Papua, dan mereka datang tapi mereka ditahan hampir 2 tahun. Mereka tuh pernah tiba tahun 1852 di Batavia yang sekarang disebut Jakarta. Nah, waktu mereka tiba, Bapak Ibu sekalian, di Jakarta tidak diizinkan masuk di Papua karena tidak ada izin. Waktu itu pemerintah Belanda yang kuasai di tanah Papua, di Indonesia belum masuk. Mereka bilang, kasih tahu kepada mereka, oh, pulau itu kamu tidak boleh pergi, tidak boleh masuk di pulau itu.
pulau itu gelap, pulau itu iblis, itu tempat iblis, pulau itu tempat ancaman. Nanti kamu masuk ke pulau itu kamu akan mati. Pulau itu selalu ada konflik. Manusia-manusia itu tidur di hutan. Mereka punya makanan hanya makanan hutan. Kamu tidak boleh masuk ke situ. Mereka berdoa. Kenapa kami datang dari Jerman jauh-jauh? Kami harus ke pulau itu, tapi kenapa mereka tahan kita di sini? Lalu akhirnya mereka datang sampai ke Ternate. Tahan lagi di Ternate. Mereka bilang, oh tidak boleh masuk. Itu pulau yang berbahaya. Nanti kamu dua akan masuk ke sana, kamu akan mati. 2 tahun tahan mereka, tapi perjuangan yang luar biasa. 2 orang ini akhirnya mereka ambil keputusan, dan kemudian pemerintah izinkan untuk mereka masuk sampai mereka tiba di Mangcina yang sekarang seluruh tanah Papua merayakan Anjil masuk 5 Februari 1855 itu, yang sekarang sudah berumur 167 tahun. Mereka katakan atas nama Allah Bapa, atas nama Allah Anak, dan atas nama Allah Roh Kudus kami injak di tanah yang disebut tanah gelap itu. Pulau yang disebut pulau konflik itu. Mereka injak di sini. Setelah itu mereka berkembang. Setelah itu mereka mulai eksplorasi. Mereka mulai sampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang manusia di Papua, berita tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh orang Papua, dan terus diberitakan itu, didelegasikan itu di Eropa sana, di Jerman sana, di Amerika sana, di mana-mana. Sudah akhirnya apa yang terjadi? Karena deklarasinya misionaris pertama masuk di tanah Papua, karena informasi misionaris masuk tanah Papua, akhirnya apa yang terjadi? Gereja-gereja di Eropa bentuk salah satu nama, lembaga-lembaga dari gereja-gereja gabung. Ada gereja Baptis, gereja aliran Lutheran, gabung semua, mereka bentuk namanya misi UFM, misi APCM, misi RBMU dari Kanada, UFM dari Amerika, dan APCM dari Australia dan Selandia Baru. Akhirnya mereka bergerak, dan mereka masuk sampai ke Bime. Tepuk tangan untuk Tuhan, luar biasa. Perjuangan yang tidak main-main. Ya, negara-negara lain orang mau masuk tidak pernah diskusi rapat besar sampai dengan orang mau masuk, tapi untuk hanya merebut Papua saja, wow, semua negara bicara. Spanyol bicara, ya, masalah Papua saya Spanyol mereka bicara, ekspedisi, ya. Dan kemudian apa? Negara-negara lain, Amerika masuk, Kanada masuk, Australia masuk, Jerman masuk, Belanda masuk. Wow, luar biasa. Pulau lain tidak begitu. Ada apa Papua ini? Kok istimewa? Ya, hitam kritik kok istimewa. Kok mahal di hadapan Tuhan? Amin. Kok mahal di hadapan Tuhan? Kok mahal di hadapan Tuhan? Kasih tahu kiri kanan, karena kok mahal itu orang banyak datang. Ya, negara-negara rebut sampai hari ini. Amin. Amin. Orang Yahudi, Pak ini Ruben Berger, kami bawa dia keliling beberapa tempat, lalu sampai masuk ke Mulia sana ada presmen gereja. Dia bilang saya begini, dan itu saya rasa kata-kata itu memori saya terganggu terus. Dia bilang, Pak Dorman, ini dia bicara tahun 2010. Dia bilang begini, Pak Dorman, saya mau kasih tahu, di dunia ini ada 2 bangsa yang unik, spesial, dan 2 bangsa itu akan direbutkan oleh dunia-dunia yang lain sampai Tuhan datang, yaitu hanya Israel dan Papua. Kenapa? Karena dia bilang kami orang Yahudi itu dipilih oleh Allah menjadi anak Allah. Karena itu bangsa-bangsa lain cemburu. Wah, kok saya yang dipilih baru kami? Karena kecemburuan itu mereka akan benci kami terus sampai Tuhan akan datang, Mesias akan datang. Tapi kamu punya kekayaan alam, gunung, laut, emas, uranium. Ini membuat dunia gelisah sampai Tuhan datang. Yang akan direbutkan itu hanya cemburu dengan Israel, cemburu dengan Papua, karena memang 2 bangsa ini unik. Amin. Luar biasa. Ini unik. Karena itu mereka bawa dan mereka memberitakan Injil. Dan semua kerajaan-kerajaan itu masuk. Tapi setelah Injil itu masuk dan membuka, puji Tuhan, akhirnya APCM masuk ke Lila Bukon ini, dan RBMU masuk
Tolikara, kemudian UFM masuk wilayahmu. Hari ini hasil dari itu, anak-anak kita, hasil dari misionaris itu, anak-anak kita sekarang jadi DPR, sekarang jadi bupati. Ya, hasil dari misionaris yang mereka datang, mereka bawa Injil itu sampai dengan ke tanah Papua. Jadi Bapak Ibu, orang Papua, kalau kau jauh dari Tuhan itu susah. Orang Papua itu ibarat seperti ikan. Tahu ikan ya? Ikan taruh, dia kita tangkap saja, tidak bunuh dia, tapi kalau taruh di darat bagaimana? Dia mati? Dia pasti akan mati. Kalau dia ikan, dia bisa hidup di mana? Di laut. Hal yang sama, orang Papua kau taruh di luar Tuhan, kau akan mati. Biar uang banyak juga kau akan mati. Biar kau punya jabatan juga kau akan mati. Biar kau biar apa dia kau akan mati. Walaupun tidak masyarakat tinggal di kampung, kau tidak mau masuk gereja juga kau akan mati. Kau kehilangan harapan, kau kehilangan masa depan. Tetapi kita orang Papua kayak ikan. Coba semua berkerumun, semua ikut Tuhan, semua masuk dalam Tuhan. Ada harapan, ada namamu terus akan berkibar, namamu terus akan ada di mana-mana, ya. Namamu terus akan ada. Orang tua dulu mereka memegang, sekarang hari ini 59 tahun. Bapak Ibu sekalian, 59 tahun orang tua sudah bikin MOU dengan ayat ini. Bahasa Lani bilang na pergerak pasal 1 ayat 8. Bahasa Pegunungan bilang apa? Ya. Coba bayangkan, ayat ini kan orang-orang teologi sudah sekolah STHK atau doktor baru tentukan ayat ini boleh. Ini orang-orang malam saya sudah putar film di sini kalau orang-orang yang mereka tentukan ayat ini pakai koteka. Ini ayat yang terakhir. Ayat ini mahal. Firman Tuhan yang sangat populer. Ayat ini. Kalau ada orang tua mau mati, biasanya kata-kata terakhir itu dia mau sampaikan kepada dia punya anak yang paling dekat. Suruh panggil baru. Dari cerita kehidupan dia yang dari sekian puluhan tahun hidup, hanya 1-2 kata yang dia titipkan. Hal yang sama, Yesus sebelum dia mati, sebelum dia naik ke surga, dia titipkan 1-2 kata, yaitu kata yang ayat yang ini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku mulai Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu kata-kata terakhir, ya. Nah, kata-kata terakhir itu yang dipegang oleh gereja Injili di Indonesia. Makanya tadi malam saya sudah sampaikan memberi. Terima kasih. Hari ini persembahan kita hari ini, orang misionaris datang, mereka menginjili kami dengan pakai uang. Tapi kami orang hitam kritik ini akan pergi ke dunia luar. Kami akan pakai hasil bumi yang hari ini kumpul. Ya. Cara kita kirim orang dengan cara kita, ya, kirim orang dengan cara kita, bukan cara orang lain. Kita akan lakukan penginjilan. Tuhan akan memberkati kita. Luar biasa orang-orang suku Lani yang memberitakan Injil di mana-mana. Saya biasanya orang suku Balak. Ya, ada satu suku yang kecil, suku yang biasanya sedikit pelit di dalam satu suku itu. Tidak seperti yang orang suku lain. Injil ini kan dia turun di Wamena, dari Wamena naik ke piramid, dari piramid dia lewat kampung saya, dan di situ orang tua saya pernah bunuh babi dan kasih makan, kasih tahan orang di situ, tapi tidak mau tinggal. Mereka ke Danau Asbol, baru setelah itu rupanya mereka keliling cari suku Lani. Karena dia mau mendarat suku Hupla belum bisa bergerak. Dia mau mendarat di suku Walak belum bisa bergerak karena orangnya pelit. Dia mau bergerak di suku Gen ini ya, sedikit tertutup. Dia cari sampai dia mendarat itu orang Lani punya, karena soalnya orang Lani itu makan bersama, hidup bersama, duduk bersama, kerja bersama, berjalan bersama, mati bersama, hidup bersama, itu hanya orang Lani. Karena itu saya bicara ini juga hasil dari penginjilan orang Lani. Jadi kita beri kemuliaan untuk orang Lani. Luar biasa. Cerita tadi malam, ada 4 orang Lani yang sampai bawa Injil sampai injak di sini. Coba bayangkan. Saya pernah bilang sama orang di Tolikara sana dalam HUT Gini yang tahun lalu saya ada di sana. Saya bilang waktu itu mereka masuk sekolah kita, Pak Kondaba yang dia buka yang tadi malam kita nonton, dia buka sekolah kita itu tahun 1958. Lalu tahun 1959 itu dia sudah utus misionaris ke Merauke, ke
ke kamar kawin Pak Yana, Pak Bimber itu. Berarti sekolah kita berapa tahun? 1 tahun. Bukan sekolah kita di Karubaga itu 1958, baru 1959 sudah kirim. Berarti orang lain ini pintarnya luar biasa. Orang Papua ini pintar luar biasa. Siapa yang sekolah Alkitab 1 tahun? Ya, luar biasa. Amin. Baru belajar Alkitab bukan Kejadian sampai Wahyu, tidak. Hanya 4 berganda itu. Matius, Marakut, Lukar, Yaya. Hanya itu. Ya, hanya itu. Hanya itu. Matius, Marakut, Lukar, Yaya. Hanya 4 Injil itu. Tapi dia operasi Pegunungan Bintang, operasi Yahukimo, operasi Merauke, operasi di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mereka apa ya nih? Orang Papua itu, misionaris lokal itu, mereka pemimpin peradaban, mereka pemimpin orang hebat. Hasil mereka hari ini kita semua ada di sini. Mereka kerja lapangan dengan tangan, bukan dengan dosen. Ya, mereka kerja lapangan dengan tangan. A, I, O, E, U, mereka cepat sekali belajar. Karena mereka tidak bisa belajar khotbah, mereka ciptakan lagu. Baru mereka menyanyi lagu-lagu. Di dalam lagu itu ada spirit, ada roh yang keluar menyelamatkan orang semua. Cara penginjilan orang Papua itu beda dengan orang lain. Ya, dia mau mati di mana tidak perlu. Ya, luar biasa. Dia sudah bergerak di mana-mana, dia sudah menjangkau di mana-mana. Ya. Karena itu kita mengucap syukur. Ayat ini Tuhan menyertai. Ya. Sampai dia bilang, kalau kamu mau ingin memberitakan Injil, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan. Matius 24, 28 itu. Ya, ayat itu Tuhan itu terbukti hari ini. Satu kali orang-orang bilang begini, suku saya, suku Walak bilang begini, ini kenapa ini? Pak Lukas itu jadi gubernur kok dari orang suku Lani, Pak Ketua DPR Yunus itu kok orang suku Lani, Ketua MRP itu kok suku Lani. Kok kenapa? Saya bilang, kok yang duluan terima itu Injil? Orang tua kan hanya Matiur, Marakut, Lukar, Yaya. Dia operasi Pegunungan Bintang, operasi Yahukimo. Hasilnya mereka harus menikmati hari ini. Amin. Itu hasil dari mereka. Hasil dari mereka apa? Bupati ada, saya ada, mereka ada. Nanti hasil dari kita yang lain. Nanti kamu tahu itu. Amin. Luar biasa. Sekali lagi, orang Papua itu luar biasa. Orang yang seluruh dunia. Saya sudah keliling hampir 17 negara, tapi saya mau kasih tahu untuk hari ini hari HUT gini, saya mau kasih tahu bahwa orang hebat, mandiri, hidup tidak tergantung oleh siapapun, yang berdiri di negerinya sendiri, yang mengatakan saya ada di sini. Di dunia saya sudah keliling, semua orang pengungsi. Amerika itu juga bukan orang asli yang tinggal situ. Australia juga itu bukan orang asli, ke orang-orang aborigin. Semua dipindahkan dari Inggris. Semua negara-negara yang ada di semua pendatang. Orang asli berdiri dari penciptaan sampai hari ini hanya orang Papua. Amin. Hanya orang Papua. Ya. Kenapa orang Papua sekolah di Jawa kok? Kenapa kau tidak mau kerja di PGO di situ baru pulang? Kenapa orang Papua juga sekolah di Amerika tapi kau tidak kerja di sana baru pulang? Orang lain itu beda. Orang lain datang cari makan di sini, tinggal di sini. Penduduk Manado pindah di sini. Penduduk Jawa pindah ke sini. Penduduk Makassar pindah ke sini. Kerja di sini, beranak cucu di sini, makan minum di sini. Saya mau tanya, orang Papua pernah pindah ke Jawa? Orang Papua pernah pindah ke Kalimantan? Kenapa? Ini kan negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kesatuan kita semua jadi satu. Loh, kalau begitu Papua lain pindah dong. Kenapa kamu tinggal di sini? Ada magnet apa sampai sudah sekolah juga tapi maunya kembali terus ke Papua? Persoalannya apa? Persoalannya apa? Tidak sama. Watak orang Papua tidak sama. Pendirian orang Papua tidak sama. Mencintai negeri tidak sama. Kau akan berdiri di sini sampai kapanpun. Kau akan berdiri di sini. Mau kasih habis kamu pun, kau akan berdiri di sini. Menghilangkan kamu pun, kau akan berdiri di sini. Negerimu di sini. Amin.
Jangan kau ragu-ragu. Kau ragu-ragu mundur, kau pindah ke tempat lain. Kau kenapa ragu-ragu? Injil membuat kita ada di sini. Amin. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami memberikan satu spirit roh yang kuat untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kami berdiri di negeri ini untuk mempermalukan kepada mereka yang merasa bisa, mereka yang merasa mampu, kepada siapapun. Orang Papua mau jadi berkat. Terima kasih untuk Injil-Mu. Terima kasih untuk kebebasan-Mu. Terima kasih untuk memberikan jalan menuju kepada kekal selama-lamanya. Hamba berhenti, tapi Tuhan akan melawat mereka lewat Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Seleb. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat berbahagia untuk warga Gidi, warga Kristen, warga Kristus di Papua. Melalui gereja Gidi, kita bisa ada seperti sekarang ini. Termasuk saya jadi bupati ini. Kita bersyukur untuk itu. Pertama yang saya hormati Bapak Presiden Gidi Papua, Bapak Dorman. Yang kedua kepada Kakak Jos, Ketua Korwil Gidi Pegunungan Bintang, Ketua Klasis Bikata dan beberapa ketua klasis yang hadir dari wilayah Ketengban. Yang berikut saya sampaikan juga yang terhormat kepada Kakak Wakil Ketua DPR Papua, Pak Yunus Wonda sebagai kader Gidi yang hari ini memimpin Papua dan sudah 2 tahun periode kedua beliau memimpin DPR Papua, dan luar biasa kemajuan di Papua terjadi melalui tangan-tangan beliau. Dan yang kami hormati anggota DPR dari Papua yang utusan Pegunungan Bintang, Adik Tari Semul, Wakil Ketua DPR Pegunungan Bintang dan anggota DPR Pegunungan Bintang, tokoh-tokoh, salah satunya mantan Wakil Bupati, terus ada Pak Ignas Mimin, dan seluruhnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita semua serahkan kepada Tuhan. Dan lebih khusus lagi Ketua Panitia Ade Genius yang sukses bisa menyelenggarakan kegiatan jubileum 50 tahun Gereja Gidi masuk di bumi Papua dan sampai di Pegunungan Bintang. Yang berikut saya mau menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pegunungan Bintang dan lebih khusus BIME yang memberikan dukungan mayoritas suara untuk saya memimpin dengan Pak Wakil Bupati, Pak Peter Galak Mapin, yang kami dua diberikan kepercayaan untuk memimpin 5 tahun dan beliau dipanggil Tuhan dan itu semua rencana Tuhan, dan kami dua dengan beliau, dan saya sampaikan terima kasih banyak atas dukungan mayoritas yang memberikan kepercayaan kepada kami dua untuk memimpin. Nanti genap tanggal 3 Maret 1 tahun kami dua memimpin Pegunungan Bintang. Jadi itu saya sampaikan terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam rangka memimpin Pegunungan Bintang. Nanti tahun ini baru program 100% dirancang, dipikirkan seperti sesuai prinsip misi pembangunan yang kami tawarkan. Tahun ini baru akan jalan. Termasuk saya menjanjikan untuk bisa persembahan untuk ke klasis-klasis akan kita sampaikan di tahun ini. Ya, sudah dianggarkan dan terlambat kemarin sudah disetujui, dan hari Senin ini saya akan lakukan pelantikan sekaligus penyerahan DPA supaya bisa proses untuk pelaksanaan pembangunan bisa jalan. Termasuk yang saya janjikan, kami janjikan itu kami akan bawa besar atau sedikit ketersediaan kita akan bawa ke sini, ke klasis sini punya, nanti kita bawa ke sini. Sedikit atau besar nanti bahas ini, lalu nanti gereja lakukan prioritas apa yang bisa dilaksanakan dengan dana yang sedikit itu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini sebenarnya hari ini itu bersamaan masuk ke sini untuk pembangunan jaringan telekomunikasi untuk 261 desa. Jadi saya mohon dukungan. Nanti Heli akan masuk sini untuk bawa material untuk bangun telkomsel di setiap desa. Ya, jadi nanti Bapak Kepala Distrik atau dengan Kepala Kampung membantu untuk bisa bawa sampai di kampung-kampung untuk pasang. Dan sesuai janji kita supaya dipersiapkan untuk wilayah sekitar ini bisa kas Bank Papua bisa kita bangun sini untuk bisa pelayanan dana desa apa itu dicairkan di sini. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih. Saya mewakili dari masyarakat distrik Bime. Saya tidak berikan catatan karena catatan kami sudah kasih pada saat kampanye Bapak. Dan hari ini kami minta dari seluruh masyarakat hebat yang ada di distrik Bime bahwa pekerjaan yang paling mendadak untuk membantu kami adalah yang pertama jubileum, tetapi diantaranya lapangan Bime dalam tahun ini goreng. Terima kasih. Mengampuni lebih sungguh. Satu kesempatan yang begitu indah yang bisa hadir di sini. Ya, saya pikir di jubileum kemarin kami sudah sampaikan bahwa bantuan Bapak Gubernur Provinsi Papua untuk jubileum untuk kader gereja Gidi Bapak Lukas NMB kemarin kami sudah serahkan secara simbolis yaitu 7 miliar untuk acara jubileum. Ini tanggung jawab kami. Kalau tadi kita ikuti historis perjalanan penginjilan, dulu orang tua mereka datang ke sini hanya dengan koteka. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya apa-apa, hanya Injil di tangan dan koteka dengan semangat mereka berangkat. Hari ini daerah ini terbuka luar biasa dan hampir seluruh Papua. Kenapa hari ini kader-kader kita semua orang hebat? Ada di provinsi, ada di kabupaten, tapi penginjilan sepertinya kita selalu lihat di sebelah kanan, sebelah mata saja. Harusnya hari ini lebih. Orang tua pikir pada saat dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Hari ini kita punya apa-apa. Tapi pelayanan kita justru terlambat. Loadingnya itu lambat sekali. Tadi kita dengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan minta dari Judea sampai ke ujung bumi. Saya pikir ujung bumi terakhir ada di Papua ini sudah ujung bumi. Kan di sana itu sudah orang modern semua. Kita ini sudah yang paling ujung. Jangan kita pikir ujung lagi di mana lagi. Sudah ini sudah mungkin paling ujung ini karena kita bergerak lagi depan ke sana ke timur itu sudah negara-negara maju. Hari ini tantangan untuk kami kader-kader gereja Gidi, baik kami yang di provinsi, di kabupaten, kita semua, bukannya kader gereja Gidi, tapi seluruh kader gereja.
gereja mana pun punya tantangan hari ini untuk bagaimana gereja harus berkembang di Papua, misi harus berkembang, penginjilan belum selesai, masih ada banyak orang yang masih membutuhkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ulang tahun ini saya menyampaikan terima kasih untuk keluarga besar Pegunungan Bintang dan kemudian Klasis Bime merayakan HUT Gidi yang ke-59 tahun. Karena itu saya sampaikan selamat ulang tahun untuk keluarga besar Gereja Injil Indonesia. Walaupun kita mengalami satu tantangan, penderitaan, ancaman yang luar biasa, hampir konflik di daerah di mana saja yang terjadi, itu hampir semua wilayah Gidi, Pak Bupati. Jadi saya itu agak bingung juga karena tidak tahu. Ini orang-orang yang berjuang untuk tanah ini semua orang Gidi. Yang pengungsi yang Pegunungan Bintang itu komandannya orang Gidi. Goliat di Mulia sana itu orang Gidi. Dr. Tabuni itu orang Gidi. Semua orang Gidi. Sementara yang gubernur juga orang Gidi. Ketua DPR juga orang Gidi. Ketua MRP juga orang Gidi. Jadi yang bicara NKRI juga orang Gidi, bicara Papua juga orang Gidi. Jadi Pak Bupati begitu. Saya juga agak bingung di dalam di tengah-tengah ini. Jadi saya bilang biarlah yang kelompok di sini, biarlah kelompok di sini, dua-dua jalan nanti ketemu di sana. Tapi saya urus tuh bagaimana dua-dua ini bisa masuk surga. Hanya itu yang urus supaya dua-dua jangan korban, tapi mereka berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena itu dalam kesempatan ini juga saya sampaikan selamat hari jubileum Injil masuk di Pegunungan Bintang dan lebih khusus di suku Ketaban. Terima kasih orang tua Lani yang menemani untuk sudah bawa sampai dengan Incak di sini. Ya, saya sampaikan selamat untuk jubileum. 50 tahun itu sudah. Setelah jubileum itu nanti akan lihat generasi yang lain lagi. Acara jubileum itu harus dilakukan dan itu sudah dilakukan. Terima kasih karena setelah jubileum nanti ada banyak generasi yang pemimpin hebat akan bangkit, akan naik, ya, untuk ke depan. Karena itu terima kasih untuk panitia yang sudah siapkan ini dan kita semua untuk ada sama-sama di sini. Yang berikut terima kasih untuk Pak Bupati sudah sampaikan visi misi. Pak Bupati ini sebelum dia maju dia datang ke rumah untuk doakan saya. Dari Bupati hari ini. Ya. Orang Gidi jarang untuk datang doakan di rumah, tapi ini dia bukan bapak, ini bukan orang Gidi, tapi masa dia datang sama Presiden Gidi untuk doakan. Saya doakan dia, saya bilang Bapak, kamu orang gereja lain tapi datang minta doa dari saya, aku besok akan menang. Nah betul dia menang. Luar biasa. Jadi karena itu terima kasih yang Bapak tadi sudah sampaikan untuk membangun wilayah Gidi dan memberkati kemudian hal-hal yang lain-lain. Itu yang selama ini kami gumuli. Karena itu pesan saya untuk Bapak-bapak khusus DPR Papua dan Pak Bupati sebagai pimpinan gereja, saya mau sampaikan bahwa pesan saya dalam jubileum dan ulang tahun ini harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti burung merpati. Melayani dengan bangsa ini. Saya sampaikan, kamu kader yang terbaik, kader hasil dari Injil, hasil dari jubileum ini, hasil dari 50 tahun ini, hasil dari 59 tahun ini, kamu dikirim, diutus oleh Tuhan untuk ada di situ. Karena itu pesan saya sangat penting, makan minum hati-hati, walaupun kita ada air, aqua juga hati-hati, naik pesawat juga hati-hati, naik mobil juga hati-hati, tidur di hotel juga hati-hati, kemana saja hati-hati, karena masyarakat gereja masih membutuhkan bapak-bapak untuk melayani kami. Seperti ini di terik matahari, di lapangan terbuka. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas kehadiran hamba-hambamu yang luar biasa. Itu yang rakyat tunggu-tunggu di setiap sekian tahun, bulan, hari, dan tanggal. Terima kasih banyak atas kehadiran. Saya tidak bisa menghormati satu demi satu karena waktu.
Jadi kita seperti Apolos menanam, Paulus menyiram, dan Tuhan menumbuhkan. Terima kasih banyak. Karena Apolos adalah mereka yang sudah datang dan kami sudah terima yang ada di sini. Paulus adalah bapak-bapak yang sudah datang menyiram di tempat ini. Dan Tuhan sendiri akan menumbuhkan Injil dan segala pembangunan yang lain. Terima kasih banyak. Tapi kami mau membuktikan seperti yang sudah lakukan setiap hari HUT Gidi atau hari-hari keagamaan. Seperti itu derajatnya akan kami naikkan sedikit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. 50 tahun gereja hadir di suku ini. Kami tidak mau membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena tujuannya satu. Kami hanya mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan hadir dari 0 tahun sampai 50 tahun itu. Kami akan naikkan derajatnya lebih tinggi dari hasil bumi seperti ini. Kami mau mempersembahkan seperti itu, sehingga 50 tahun kami mewadakan ibadah seperti ini HUT Gidi, tapi sedikit dinaikkan statusnya, sehingga kami di sini sampaikan hanya beberapa hal seperti yang tadi saya bilang. Apolos menanam, Paulus menyiram, dan Tuhan menumbuhkan. Jadi pertama, kami bersyukur karena kami adalah buah-buah Injil dari tua-tua rohani dari Lani, sehingga sebelum kami melangkah yang lain, kami ketemu dengan Bapak Gubernur, dan kami tidak salah. Kami tidak salah. Kalau acara besar seperti itu kami mau kemana? Tidak ada. Karena kami ini buah, pasti cari akarnya, cari batangnya di mana, akarnya di mana. Pasti kami ke situ. Kami mengadu ke situ. Akhirnya kami ke situ. Dan Tuhan membukakan jalan dan kami boleh ketemu. Terima kasih banyak Bapak Gubernur Provinsi Papua, Pak Lukas Nmb. Kami selalu mendoakan kesehatannya yang saat ini beliau menderita. Terima kasih banyak Bapak Yunus, anak Tuhan, anak kader Gidi yang telah peduli untuk kami dan bisa hadir memenuhi undangan kami di hari ini. Melayani lebih sungguh. Sangat penting turun temurun akan saksikan dong, dengan lihat monumen ini, dan kita akan ingat perjalanan sejarah Injil masuk di suku Kabupaten. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kepadaku mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh.